Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Di dalam kebersamaan kita dalam ibadah pada saat ini, kita baru saja membaca firman Tuhan dari bagian Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mengetahui bahwa setelah orang Israel di bawah pimpinan Yosua berhasil memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, maka itu artinya Tuhan telah menggenapi apa yang telah dijanjikannya di hadapan umatnya. Setelah mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir, melalui perjalanan yang sangat berat di padang gurun, sampai kemudian mereka berhasil memasuki tanah Kanaan, maka itu semua diimani adalah bagian dari tindakan Tuhan yang besar dan luar biasa di dalam sejarah mereka. Selama Yosua dan generasi Israel yang menjadi saksi hidup itu masih ada, mereka masih hidup menjadi umat Allah yang senantiasa setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi sayangnya, setelah Yosua dan generasinya meninggal, maka kemudian orang Israel dalam generasi yang baru ternyata kemudian dalam kesaksian Alkitab yang baru kita baca tadi meninggalkan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, mengapa begitu mudah orang Israel, generasi yang baru ini, meninggalkan Tuhan? Rupa-rupanya, saudara-saudara, jika kita melihat dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Di sini saudara-saudara kita kemudian paham mengapa generasi baru orang Israel ini tidak menyembah Tuhan lagi. Ternyata mereka tidak lagi mengenal akan Allah. Barangkali ini terjadi karena kesalahan dari generasi sebelumnya, yang barangkali tidak pernah bercerita tentang Allah, tidak pernah bercerita tentang sejarah tindakan Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga wajar saja generasi yang baru itu kemudian tumbuh menjadi generasi yang tidak mengenal Allah. Apalagi sejarah bagaimana mereka dituntun dan bisa tiba di tanah Kanaan. Saudara-saudara, dampaknya luar biasa. Ketika mereka tidak mengenal Allah, maka terjadilah penyelewengan dalam kehidupan iman, sehingga kemudian Allah bertindak memberikan hukuman dalam kehidupan umatnya. Berulang-ulang kali kita membaca Allah memberikan hukuman dengan membiarkan umat Tuhan itu jatuh ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dan berulang-ulang kali pula kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim ini, karena kasihnya Allah tidak membiarkan umatnya dan mau turun tangan untuk kemudian menolong membebaskan mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita sebagai umatnya dalam generasi pada zaman modern sekarang ini perlu juga memahami bahwa situasi ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Seberapa jauh kita telah mengenalkan Allah kepada generasi baru di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Sejauh mana anak-anak, cucu-cucu kita mengenal Allah dalam kehidupan mereka? Atau jangan-jangan kita sekarang justru malah sibuk
dengan segala sesuatu kegiatan dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian tidak lagi menganggap itu adalah hal yang sangat penting. Sehingga wajar saja jika kita lihat dalam situasi sekarang ini, tumbuh generasi yang tidak dengan sepenuh hati menyembah kepada Allah. Kejahatan yang merebak di mana-mana, perilaku yang tidak lagi setia dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan, itu adalah suatu hal yang wajar yang dapat kita lihat sebagai konsekuensi ketika mereka tidak lagi mengenal Allah dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Mungkin itu sebabnya, saudara-saudara, ketika virus COVID-19 ini juga terjadi, Allah memaksa kita untuk kemudian mau duduk sejenak, berkumpul bersama dengan keluarga kita, untuk dapat saling memahami, untuk dapat saling mengajar tentang arti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga. Di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan kembali di hari Minggu ini, dalam kesempatan menelaah akan kebenaran firman Tuhan, kita diajak untuk mengingat bahwa kuasa Allah yang besar dan dahsyat itu janganlah hanya kemudian menjadi memori dalam kehidupan diri kita sendiri, tetapi mari kita jadikan itu sebagai sebuah kesaksian iman kita yang selalu kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan, sehingga generasi baru sampai kapanpun adalah generasi yang senantiasa mengenal Allah dan mau memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan mereka sampai kapanpun. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.